Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel MTK 20, pembelajaran daring matematika kelas 11 SMK. Kita melanjutkan video sebelumnya. Saat ini kita nanti akan belajar jenis-jenis vektor. Ada 3 jenis vektor. Yang pertama adalah vektor baris dengan penulisan AB. Vektor AB sama dengan X, Y. Ini ada komanya ini. X, Y berbentuk baris. Nah, kemudian yang kedua, vektor kolom. Vektor AB contohnya sama dengan XY, disusun seperti kolom, atas bawah. Kemudian vektor basis. Vektor AB ini kurang tanda panah, sama dengan XY plus YJ. Namanya ini bentuk kombinasi linear. X-nya sama dari vektornya atau komponen vektornya, Y-nya juga sama, ketambahan I dan J. I dan J ini notasi IJK dari sananya gitu ya. Jadi XE plus YJ bentuk kombinasi linear. Contoh pertama vektor AB, misalnya vektor AB itu komponen X-nya 3, komponen Y-nya 4. Ditulis dalam bentuk vektor baris seperti ini. Ditulis dalam bentuk vektor kolom seperti ini. Ditulis dalam bentuk kombinasi linear menjadi seperti ini. 3i plus 4j. Pak, kenapa ini plus, Pak? Karena 4-nya positif. Pak, kenapa 3i nggak ada plus di depannya, Pak? Ada sebenarnya, tapi tidak kita tulis. Dan 3 juga bernilai positif. Jadi 3 positif, 4 positif. Bentuk kombinasi linearnya 3i plus 4j. Gitu ya. Kemudian contoh nomor 2. Vektor CD. Misalnya dia komponen X-nya 1, komponen Y-nya minus 4. Kita tuliskan dalam bentuk vektor kolom, maka jadinya 1 minus 4. Kita tuliskan dalam bentuk kombinasi linear, jadinya 1i, kemudian min 4j. Kenapa ini min, Pak? Karena 4 ini bernilai min. Jadi min 4 ini kita pindahkan ke sana. Min 4 tambahkan j gitu. Bisa dipahami ya ini ya. 1 kenapa nggak min? Karena dia positif. Jadi dia tanpa min seperti ini. Sampai di sini, kemudian kita sederhanakan. 1i ini, satunya tidak perlu ditulis. Jadi 1 kita hilangkan, tinggal i saja. Min 4j ajek. I min 4j. Bisa dipahami ya? Kemudian nomor 3, vektor BG. Vektor BG, misal kita memiliki komponen X min 3, komponen Y-nya 0. Disusun dalam bentuk vektor kolom, menjadi min 3 dan 0. Kemudian kita susun menjadi bentuk kombinasi linear atau vektor basis menjadi min 3i ini plus, kenapa plus, Pak? Karena 0 ini termasuk bilangan positif ya, plus 0j. Nah, karena dia nilainya 0, maka 0j ini maksudnya apa, Pak? 0 kali j. 0 kali j kan 0 ya. Karena 0 kali j 0, maka min 3i plus 0. Ya, jadinya min 3i. J-nya tidak ada. Sampai sini bisa dipahami ya. Baik, kita lanjutkan. Ruang lingkup vektor. Kesamaan vektor. Kita akan belajar definisi kesamaan vektor. Yang A, dua vektor sama jika arah dan besarnya sama. Jadi vektor A dan vektor B ini sama ketika arah dan besarnya sama. Ini dua satuan panjang, B juga dua satuan panjang, kemudian arahnya sama-sama ke kanan. Ini baru sama. Selain itu tidak sama. Besar sama, arah berbeda, artinya berbeda. Besar tidak sama, arah sama, artinya berbeda pula. A dan B arahnya ke kanan, tapi besarnya berbeda, berbeda artinya. Atau besar dan arahnya dua-duanya berbeda. A dan B, arah dan besarnya beda, berarti dia berbeda. Oke ya, gampang ini. Kemudian, vektor negatif. Vektor negatif adalah inverse atau kebalikan dari vektor positif. Dalam diagram Kartesius, vektor negatif dilambangkan dengan anak panah namun terbalik. Saya contohkan, misal kita memiliki vektor AD dengan komponen X5, komponen Y5. Misal pangkal vektor AD ini di titik A 0,0 di sini. Kemudian titik D di ujung koordinat 5,5. A 0,0, D 5,5. Maka pangkalnya A, ujungnya D ya. Sehingga dia vektornya mengarah ke sana.
ini ada arahnya. Oke. Nah, kalau ini terbalik menjadi vektor dA, maka dia akan menjadi minus ini. Vektor dA. Pangkalnya D, ujungnya A. Pangkalnya D, ujungnya A. Nilainya dibalik, min kan. 5 jadi min 5. Yang ini 5 juga jadi min 5. Jadi vektor dA memiliki nilai min 5, min 5. Ini vektor kebalikan atau vektor negatif dari vektor AD. Bisa dipahami ya, mudah ya. Baik. Oke, cukup untuk video ini. Terima kasih. Segala pertanyaan silakan tanyakan di kolom komentar. Tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.